Memasuki pekan ketiga, 3 bocah yang hilang misterius masih belum ditemukan. Segala bentuk pencarian dan ritual pun sudah dilakukan, namun masih belum menemui titik terang. Salah satu ritual yang pernah dilakukan adalah dengan melepaskan 3 ekor ikan mas ke dalam kolam. Kami berkesempatan untuk mewawancarai ahli spiritual yang telah melakukan pelepasan ikan mas tersebut. Simak video selengkapnya. Jadi sebenarnya Pak, ikan yang fenomena melepas ikan itu gini. itu sebenarnya gimana Pak? Itu kan ada entah mitos seperti yang di Danau Toba. Dia kan ada ketangkap 30 kilo. 30 kilo Pak. Kan ada kapal tenggelam. Mana tahu Datuk Nini Opung, ya kan? Entah terambil piaraannya, ini akan bikin gantinya, ya kan? Itu bapak yang perempuan dulu yang lepas. Sudah itu baru bapak yang laki-laki darat 30 meter. Jadi kalaupun nggak apa kan nanti yang dapat orang kampung nanti daripada nasi dimakan sama jin. Nanti bikin perdanya kalau memang nanti itu 5 kilo jangan diambil. Itu dayangnya dari situ. Kami semua di danau di sini katanya. Ritual pelepasan 3 ekor ikan mas ini didasari oleh pernah ditemukannya ikan mas seberat 6,7 kilo oleh warga sekitar. Itu program pemerintah Cekdam itu. Di Turangnya ada, di Bandar Telu ada. Semua hancur, sini nggak hancur. Pembuatan kolam itu Pak ya? Itu program pemerintah Cekdam namanya. Itu bukan dibuat, ada tanah merah di bendung sana ngalir dah, nggak pakai alat berat. Itu maka ada yang dalam, ada yang tidak. Itu maka saya tanya sama tim SAR itu apa dalam kayu, jarak pandang agak gelap nih Bang Haji gitu. 1,5 meter katanya bro. 1,5 meter aja jarak pandang. Ini setan udah banyak yang pesta ke situ. Ada pesta, datang ke situ, kasih makan. Udah ada mana datang semua. Maksudnya pesta apa nih Pak? Ini kan ada ngasih makanan. Oh, karena mencari orang hilang. Iya. Jadi setan yang lain itu komunikasi sama kawan yang sana, kita datang yuk. Ada pesta. Jadi sebenarnya yang kita buat ini Pak memang bermanfaat atau enggak sebenarnya Pak? Yang mana? Mengasih sesajen ke kolam itu Pak? Iya. Kalau ke kolam itu orang itu nggak bermanfaat lah. Bagi kita nggak ada itu. Dia bisikan itu semua. Ritual boleh-boleh aja, yang penting kan kembali ya kan. Paham kan beda-beda kan. Karena Pak di video Bapak kemarin ada ngelepas 3. Ya itu Itu kan nggak untuk dimakan. Tadi udah saya bilang mau tahu opung, nenek, datuk ya kan. Entah terambil piaraan ya kan. Itu yang melepas kan orang tuanya bukan saya kan cuma doa. Yang menyuruh itu siapa Pak? Ada feeling begitu. Oh Bapak berarti. Feeling. Mana tahu. Jadi kalaupun memang enggak kan itu kan nanti bisa kan jadi orang kampung yang nikmati. Ya kan? Iya. Kan itu aja sekarang daripada nasi keliling. Kalau dari Bapak penunggunya di danau itu apa Pak? Ya itu kalau di sebelah kanan tuh kalau Mata Batin ada masjid besar itu sebelah kanan tuh. Ada masjid besar di daerah Bukit mana? Mata Batin lah ya. Mata Batin ada satu masjid. Berarti Pak ada jin muslim di sini? Ada, tadi kan udah bilang saya surat apa tadi? Surat Al-Jin 14. Jin itu ada yang muslim ada yang kafir. Kan ada di Quran tuh ayat 14 itu. Kalau bisa nggak Pak memang jin itu membawa manusia ke alam mereka seperti kasus kayak gini nih Pak? Bisa. Memang bisa terjadi? Bisa terjadi. Walaupun kita nyata, dia kan bukan nyata, kita gaib, dia gaib, kita nyata, tapi bisa. Bisa. Banyak itu kejadian. Itu ada dalilnya juga Pak? Ya, ini baru banget orang hanyut. Ada orang hanyut sini, ada 2 tahun lalu. Dicari semua nggak dapat. Itu gunung, hutan, sungai, laut ada penguasanya. Kita mesti interaksi dulu sama dia gitu. Ya dapat. Orang angkat bambu itu pikir jalan kaki udah ke darat. Lalu kita udah buka, maka ada kawan ketembak, buru, ada kesasar. Gunung hutan ada penguasanya. Tapi Pak, Bapak kan pernah komunikasi dengan penghuni jin di danau itu Pak. Kira-kira mereka mengatakan apa mengenai anak hilang? Dia nggak situ, nggak ada situ. Dia bilang nggak ada. Dan bukan kerjaan dari mereka. Bukan. Kami sudah lama sih dayang itu situ. Kami udah lama di sini, sebelumnya udah di sini kami. Berarti banyak Pak ya? Banyak. Itu mitosnya gini. Pernah orang itu mancing, sangkut pancingnya dia maki-maki. Ditarik ini nyangkut kemari operasi. Sudah itu yang satu lagi kepala desa itu mancing lewat ular dipukulnya nggak mati jalan lagi gini. Udah kan? Udah itu datang kayak lumba-lumba dari tengah itu gini nyerang dia. Kabur dia. Yang satu lagi
dia mancing 5 manjer buat 5 bagai panjang payung. Gua tonggak lampu dari tengah itu datang dia kabur juga. Cerita sih. Tapi dari makhluk setempat itu tidak apa ya Pak ya, anak tiga orang hilang ini tidak berada di situ dia menurut mereka. Tapi masih ada di sekitar wilayah Iya. sini gitu. Kalau Ya. saya pribadi saya 4 tiang kawat aja dari TKP itu. 4 tiang 4 tiang kawat. 4 tiang listrik tuh ya. Nah, dari TKP. Keliling lah bukan ke pasar. radius lah, udah radius Ya, keliling ya Pak ya. Nanti 200 meter. 200. 200 meter. Satu tiang ada 50. Kalau gini Pak, kemarin banyak juga orang mimpi gitu habis sholat malam dia kan. Dikasih petunjuk lah sama Allah, dia mimpi melihat anak itu di dalam suatu bangunan lah gitu. Dimanapun kita nggak tahu lah. Itu sebenarnya gimana kita bisa membedakan itu mimpi itu dari setan atau memang dari Allah gitu? Mimpi terbagi 3. Ada satu ilusi dari siang. Ilusi dari siang. Nah, Oh, terbawa. mungkin Kita cari ini kan, terbawa. terbawa Yang Pak, ya. kedua setan. Setan, Yang ketiga memang wahyu. memang wahyu. Nah, Nah, yang itu membedakan Kita lihat lagi jamnya. jam Pak ya. Nah, yang pas itu jam 1 sampai jam 3 malam itu yang betul. Kalau kita mimpi di jam 1 kita terbangun gitu. Enggak, maksudnya kita tengok, ini mimpi jam berapa itu betul. Hmm. Nah, tapi kok jam 4, jam 5 ada enggak. Itu jin muslim. Kita gini, dibanguni mimpi, dikejar-kejar setan, digigit ular, maksudnya apa kan? Supaya bangun, supaya kita sholat. Oh, Itu jin muslim. kasih petunjuk berarti dia. Iya. Pak, ya. Ada orang apa itu? Orang apa namanya? Dia anaknya mimpi mamanya mati, abangnya mimpi bapak mati. Udah nggak bisa tidur, saya bilang itu setan, saya bilang. Lah satu lagi perempuan, rumahku terbakar Pak. Dia sholat tahajud jam 5 belum bangun, rumahnya terbakar. Bantal, tilam, supri dibakar semua. Datang ke rumah, itu jin muslim, saya bilang. Bangun di kita. Gitu. Tapi Pak, mengenai yang mimpi ini kan dia kayaknya bagus ini Pak, kayak mengasih titik terang di mana lokasi keberadaan Bisa. adik kita ini Pak. Itu kalau Bapak melihatnya itu wahyu kah atau Ya itu petunjuk. petunjuk? Petunjuk. Bisa Dia- jadi kita ikuti. Ya, dia di antara banyak itu kan petunjuk siapa yang bisa kuberikan itu. Ini saya ceritakan Pak ya, itu ada yang bilang adik kita ini di dalam kolam dijaga nenek-nenek. Bisa. Tapi dia nggak bisa keluar, dia minta tolong. Tapi mimpi lah Pak. Gitu. Bisa. Jadi Pak, kesimpulan Bapak lah dari kasus kita ini, Bapak menyimpulkannya seperti apa Pak? Artinya tetap kembali, tinggal 2 tuh. Tinggal di waktu. Tetap kembali. Dan saya yakin masih hidup. Oh, tetap kembali Pak ya. Tetap nunggu waktu. Tunggu waktu saja Ya, Pak. tunggu ya. waktu.